jenis tanaman seperti buah nipah dan juga pelepahnya. Seperti ini. Coba lihat. Ini merupakan buah nipah yang bisa dimakan dengan cara dibongkar dulu, tapi ini sepertinya masih terlalu muda. Nah, bisa kita lihat dulu di bagian dalamnya. Nah, ini masih terlalu muda, jadi belum ada isinya. Kita harus cari lagi. Ya. Nah, di depan ini ada buah nipah, mudah-mudahan dia tidak terlalu muda jadi bisa dimakan. Dan di sini ada oke. Kita potong dulu. Nah, ini bagian ini harus bongkar dulu karena ini cukup susah. Untuk membongkar buah ini kita harus bongkar satu persatu karena dia saling mengait. Jadi cukup susah apabila kita bongkarnya langsung semuanya. Jadi harus satu persatu. Nanti baru kita belah menjadi dua. Nah, cara belahnya seperti ini. Nah, ini bagian dalamnya. Wow. Ini bagian dalamnya udah pas banget. Di sini bagian dalamnya seperti buah kelapa. Nah, ini akan coba saya congkel. Wow. Nah, ini dia. Dagingnya seperti buah kelapa dan cukup tipis. Selain itu, buah nipah ini juga banyak mengandung air di bagian dalamnya seperti kelapa. Dan ini bisa menjadi sumber air juga di dalam hutan nipah seperti ini. Nah, dan sisanya ini akan saya bawa untuk dimakan nanti. Yuk. Nah, biasanya kalau kita ketemu dengan nipah-nipah yang sudah busuk, biasanya kita menemukan cacing nipah. Namun kita harus rajin-rajin membongkar dulu. Kita lepaskan dulu. Nah, ini ada beberapa yang sudah busuk. Kita harus bongkar dulu. Kosong. Kita coba keluarin aja. Nah, ini coba lihat. Hoho. Dia nyelip ke dalam. Kita harus pelan-pelan karena ini dia. Ini dia. Oh, susah. Cacing nipah ini bisa saya manfaatkan untuk mencari makanan yang lebih banyak dengan memancing udang atau memancing ikan di sekitar sini. Oke. Ini akan saya bawa juga sebagai umpan. Sakuin aja. Kita bawa. Ya. Oke. Kondisi air di sini sepertinya memungkinkan untuk mencari ikan dan tapi kita harus membuat rakit agar kita bisa menyusuri aliran sungai ini dengan mudah. Saya rasa dengan menggunakan batang-batang nipah seperti ini kita bisa membuat rakit dan bisa mengarungi sungai ini. Oke, sekarang kita nyari tempat yang tepat buat membuat rakit. Oke. Nah, di sini cukup banyak batang nipah yang bisa saya manfaatkan. Seperti ini meskipun masih muda, berwarna sedikit hijau, tapi nanti kalau jumlahnya banyak ini akan ngapung juga. Jadi saya potong cukup banyak, kurang lebih sekitar 30 lebih.
Ini semuanya mengapung. Ini menjadi bahan yang baik untuk menjadikan atau membuat rakit. Saya butuh beberapa, cukup banyak batang. Di sini ada beberapa yang pendek, nanti saya gunakan untuk bagian melintangnya. Kan saya ikat di situ. Nah, ini juga bisa kita manfaatkan. Kemudian kita tarik ke sana. Ya, ini akan lebih kencang. Bagian depannya atau ujung-ujungnya tidak saya potong karena semakin panjang dia akan semakin ngapung. Gunakan batang yang cukup kecil. Oke, sekarang saya akan ke atas dan mempersiapkan dayung. Yep. Oh. Nah, yang terakhir saya akan mempersiapkan dayung dengan menggunakan lepah nipah ini. Ntar saya potong dulu. Untuk bagian bawahnya akan saya buat lebih pipi agar mudah untuk mengayuh. Namun tetap saya sisakan bagian belakangnya karena ini bagian kulit yang cukup kuat. Rakitnya sudah jadi. Dengan berbekalkan buah nipah tadi yang saya dapatkan, saya akan melanjutkan perjalanan. Dengan tas seperti ini akan terasa nyaman karena kondisi hujan ataupun kena air kita tidak perlu khawatir. Oke. Ya. Kondisinya di sini cukup deras dan saya bisa berteduh di atap yang saya sudah persiapkan dengan nyaman. Dengan memanfaatkan arus, saya akan menyusuri aliran sungai yang ada di sini. Ada petir. Dan apabila kita ada kemauan, maka tidak ada kata mustahil untuk menciptakan sesuatu. Contohnya rakit ini dengan pisau dan dengan seutas tali saya bisa menciptakan atau membuat rakit untuk mengarungi sungai ini. Tidak ada kata darurat apabila ada kesiapan. Survival. Wow. Dan arusnya di sini cukup kencang, jadi ini akan saya manfaatkan untuk mencari makanan yang ada di sekitar sini lebih banyak lagi. Memancing udang dengan menggunakan umpan cacing nipah yang tadi saya dapatkan. Karena biasanya di sekitar daun-daunan kayak gini, di situ banyak udang. Nah, sekarang saya akan membuat jorannya dengan menggunakan pelepah
seperti ini. Ya. Saya rasa ini cukup kuat. Tinggal sedikit dirapikan. Sekarang saya tinggal ikan. Umpan cacing nipah yang cukup panjang, dan nanti akan saya potong-potong untuk saya jadikan umpan. Nah, dengan umpan ini saya akan mencoba keberuntungan mencari ikan atau udang yang ada di sini. Ini saya batang-batang pelepah nipah ini saya potong-potong untuk nanti saya gunakan sebagai alas untuk perapian. Karena kalau tidak menggunakan alas lagi, ini akan kena air. Dengan menggunakan batang yang saya tumpuk, sehingga dia agak semakin tinggi dan tidak tergenang air. Nah, seperti ini. Ini cukup lebar. Sepertinya ada pergerakan. Oh, wait, harus pelan-pelan. Wow, iya. Umpan saya dimakan udang, dan ini udang yang gede banget. Coba lihat, istimewa. Ini santapan yang istimewa. Sekarang saya akan membuat perapian dan akan memasak udang yang tentunya sumber protein yang cukup tinggi. Sambil menunggu matang, saya akan mencicipi udang yang saya dapatkan tadi. Wow, coba lihat bagian dalamnya. Warnanya putih, ada kemerah-merahan. Nah, ini menggoda banget. Enak banget. Apabila kita tersesat di hutan nipah atau di aliran sungai seperti ini, maka banyak hal yang bisa kita manfaatkan, seperti membuat rakit dengan menggunakan pelepah nipah, kemudian memanfaatkan buah nipah sebagai sumber makanan, menggunakan cacing nipah untuk umpan mancing udang, dan hasilnya seperti ini. Tidak ada kata darurat apabila ada kesiapan. Survival.